Warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallah. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah. Sebelum kita memulai ya pelajaran pada pagi ini, pagi menjelang sini, terlebih dahulu kita berdoa agar supaya belajar kita lancar dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silahkan ketua kelasnya untuk menyiapkan teman-temannya. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal an'amta 'alaihim ghairil Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alim alimna. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. La ilaha illallah Muhammad. Ya, sebelum kita melangkah ke pelajaran selanjutnya, Bapak absen dulu. Dari kalian siapa tahu ada yang nggak masuk pada hari ini. Fadil hadir. Nah, Sahla, Delisa, Ica, ya, Alfa, ya, Habibi, ya, alhamdulillah ya, semuanya hadir. Kita mulai acara pembahasan pada kesempatan ini. Yang pertama ya, kemarin masih ingat pelajarannya kemarin tentang apa kemarin? Tentang surat Al-Lahab ya, tentang surat Al-Lahab. Apa Al-Lahab itu? Menerangkan tentang apa surat Al-Lahab? Tentang Abu Lahab dan istrinya ya. Kenapa Allah ini kan kalau Quran ya, jadi artinya Abu Lahab dan istrinya ini di Al-Qurankan ya, bahwa Abu Lahab dan istrinya ini nanti ketika nanti masuk neraka ya, di akhirat nanti dalam kuburnya ya, itu istrinya itu dia membawa kayu bakar ya. Ya, jadi membawa kayu bakar artinya memfitnah orang. Jadi pembahasan kemarin mungkin kalian sudah masih ingat ya.
tentang Abu Lahab ya. Selanjutnya anak-anak, sebagai orang Islam mungkin kalian sudah pernah belajar di kelas 1 dan kelas 2 tentang rukun Islam ya. Apa sih rukun Islam itu? Ada berapa rukun Islam? Ada 5. Yang pertama apa? Siapa yang tahu baca syahadatnya mana? Tadi kita sudah membaca syahadat kan ya. Membaca syahadat itu hukumnya termasuknya wajib ya. Karena kalau kita mu'alaf, orang Islam, pemanya orang luar Islam mau masuk Islam, itu harus membaca 2 kalimat syahadat. Jadi anak-anak kalau nggak bisa baca syahadat, waduh gimana ya? Dan dibacanya tiap melaksanakan sholat ya. Jadi yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua apa katanya? Rukun 5 Islam. Yang kedua sholat, yaitu perintah Allah ya, sehari semalam sebanyak 5 kali ya. Sebanyak 5 kali. Apa sholatnya? Ya zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh ya. Insya Allah kalian hafalah ya rokat-rokatnya. Masa kelas 4 nggak hafal ya? Ya kelewatan ya. Jadi kalau nggak hafal rokatnya sudah kelewatan ya. Jadi mudah-mudahan kalian hafal semua ya rokat-rokatnya. Nah terus apa lagi yang ketiga? Zakat. Ya zakat itu ada 2 macam, zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat fitrah itu dikeluarkannya setiap hari bulan Ramadan, itu wajib hukumnya ya, zakat fitrah. Kalau zakat mal boleh tiap tahun, boleh kalau pemanya tiap waktu juga boleh, pemanya apa namanya dapat uangnya sudah berlebihan ya, artinya dapat uang sudah berlebihan ya. Anak-anak, kita meningkat ke pelajaran selanjutnya, yaitu tentang hari ini adalah tentang surat Al-Asr. Nah, ada berapa surat Al-Asr? Ada 3. Apa Al-Asr itu? Coba ayat yang pertama. Wal asri ya, demi waktu. Nah, jadi yang akan kita bahas sekarang adalah demi waktu-waktu. Karena waktu itu bagaimanapun juga bermanfaat. Demi waktu, wal asri, demi waktu. Jadi Allah bersumpah di sini demi waktu. Walaupun di situ ada al-asr ya, kalimat al-asr itu bukan waktu asar. Ya, karena di situnya, wah kayaknya wal asr berarti waktu asar. Ya, jadi bukan hanya waktu asar aja. Sekarang aja waktu yang disebutkan dalam Al-Quran. Demi waktu. Selanjutnya yang kedua, innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Ya. Seperti apa yang dikategorikan dalam Al-Quran ini rugi? Ya. Kok bisa rugi? Kalau dagang rugi berarti nggak untung ya. Ya kan? Kalau manusia waktunya tidak dipergunakan berarti termasuknya ini adalah innal insana lafi husrin. Ya, yaitu manusia, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Nah, siapa ayat selanjutnya tuh? Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Nah, ya. Orang-orang yang beriman ini tentunya orang-orang Islam. Kita ini orang Islam, beriman. Tadi kan sudah kita tahu rukun Islam. Ya kan ya, kalau orang Islam berarti harus tahu rukun Islam dan melaksanakan rukun Islam yang tadi itu, yang 5 tadi. Kalau tidak melaksanakan rukun Islam yang kelima itu, nah dikategorikannya bukan orang Islam. Ya, jadi kecuali orang-orang yang beriman. Tuh, jadi orang-orang yang beriman kalau dia melaksanakan waktunya ya, menggunakan waktunya dengan baik, beribadah kepada Allah ya, bersilaturahmi, banyak sekali ya, ibadah yang bermanfaat. Kalau kita melaksanakan ya
ibadah itu dalam keadaan beriman, maka kita termasuk orang yang rugi. Dan mengerjakan amal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Ya, jadi ada yang apa belum bisa ini bacanya? Bisa enggak? Ya kita bareng-bareng. Ya ta'uz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa haqqi wa tawasaw bisob. Udah bisa ya, kayaknya apal ya, kecil amat ya. Anak-anak sekarang mau udah pintar sebetulnya mah. Kenapa pintar? Karena kalau kalian menggunakan waktu ya dengan baik, seperti megang HP, kalau kita pencet, nah dengerin ceramah tentang apa, itu bagus ya. Ngelihat TikTok pemanya, apa kegiatannya apa, itu bagus. Tapi kalau kita megang HP buat main game yang tidak bermanfaat, itu berarti waktu yang kita gunakan sia-sia. Tolong nah ya. Jadi kalian yang punya alat komunikasi HP, pergunakanlah dengan hal-hal yang baik ya. Kenapa? Kalau tidak digunakan dengan hal-hal yang baik, kata surat Al-Asr ini, apa katanya? Rugi. Kalau dagang pemanya untungnya banyak ruginya, berarti untung apa rugi? Rugi ya. Jadi kita pun nih kalau tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya dikategorikan rugi ya anak-anak ya. Bisa ya. Ya nanti ada tugas buat kalian ya. Ini ditulis nanti dibagikan. Jadi sini siswa menghafal. Insya Allah kalian sudah hafal ya. Dan artinya juga sangat penting karena di situ ya ada yang harus kita perhatikan adalah waktu. Waktu ini sangat penting ya. Dan selanjutnya kita harus bijak. Ya, bijak itu artinya mengatur waktu. Mana waktu yang tidak berguna, mana waktu yang berguna artinya bermanfaat. Ya. Waktu adalah uang. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Time is money ya. Waktu adalah uang sekarang mah. Ya, sejam berapa? Tuh, kalau yang kerja sehari umpamanya kita nggak kerja, dapat duit nggak? Nggak dapat duit. Kalau kita pengen dapat duit kerja. Anak-anak pengen pintar. Harus apa? Belajar. Jadi waktu kalian ini adalah belajar. Ya. Makanya ada pesan. Pergunakanlah 5 waktu sebelum datang 5. Apa kata hadis ini? Ada yang tahu nggak hadis yang 5 waktu ini? Yang pertama apa katanya? Muda. Nah, betul ya. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kalian anak-anak, kalau udah anak-anak nggak mungkin langsung kakek-kakek, nenek-nenek nggak mungkin. Ya, kalau sudah anak-anak baru dewasa. Dewasa tuh udah SMP, SMA, udah dewasa. Gak mungkin Delisa dari anak-anak MI langsung ke SMA udah kakek-kakek, nggak mungkin. Ada tahapannya. Ya, jadi waktu muda sebelum masa tua. Anak-anak sebelum nanti dewasa. Selanjutnya apa lagi, ada yang bisa ada yang tahu? Pak? Sebelum datang masa mati. Masa hidup, berarti kita ini hidup apa mati nih? Hidup nih kita ini, mumpung lagi hidup diberi nafas sama Allah ya, gunakanlah dengan baik ya. Sebelum mati bisa apa coba? Digotong sama orang, udah digotong dimasukin ke liang kubur, cuman bawa kain putih doang ya. Kalau bahasa ini serem, pocong, nah ya kan ya. Nah jadi itu ingat ya, kita hidup pasti
Mati. Siapa lagi yang ketiga ada? Yang tahu? Apa? Sehatmu sebelum datang waktu sakit. Nah, sehat. Kita ini sekolah ini sehat apa sakit? Sehat. Kalau sakit sekolah enggak? Enggak sekolah kan? Ada yang sakit enggak hari ini? Enggak ada. Alhamdulillah. Berarti kita gunakan waktu sehat ini, ya, untuk belajar yang tadi itu. Gunakan waktu ini. Terus selanjutnya yang keberapa? Yang kelima ya. Keempat. Apa yang keempat? Oh, masa luang artinya kalau masa luang sebelum masa sibuk pokoknya ngerjain PR. Kalau waktunya masih luang kerjakan, jangan ditunda-tunda. Yang kelima apa? Pak, Apa yang kelima? masa kayamu sebelum datang masa fakirmu atau miskin. Nah, ya boleh walaupun ngacak-ngacak nggak apa-apa, boleh ya. Yang penting 5 perkara sebelum datang masa kaya sebelum datang masa fakir miskin. Nih contoh. Pamannya si Delisa pamannya jadi pengusaha kaya, punya mobil, ya. Segalanya punya, duit apalagi. Karena dia ini apa namanya loman, bahasanya tahu loman? Ya, suka bersedekah. Ada orang tua renta yang dagang di jalan, ada anak-anak yatim dikasih duit. Nah, ya kenapa bagaimanapun juga uang sebanyak apapun yang kita peroleh itu pemberian dari Allah yang harus kita syukuri. Cuman kita ini dititipkan aja. Ya, kenapa dititipkan nih? Sama Delisa nih. Allah menitipkan uang. Silahkan digunakan sama apa dengan apa. Kalau uang ini digunakan dengan hal yang baik, jadi pahala nanti di akhirat. Kalau uang digunakan dengan hal-hal yang tidak baik, tadi itu sama dengan surat Al-Asr tadi. Ya, bukan hanya waktu aja. Harta kita waktu anak-anak tadi kan. Waktu luang, waktu muda sebelum masa tua. Waktu kaya sebelum datang fakir, ya. Artinya harus bisa membagi waktu anak ya. Paham nggak? Paham ya? Paham ya? Kayaknya ngelamun amat ini. Coba semangat dulu. Coba gimana tepuk semangat? Tepuk semangat. Waduh, baru melek. Ini kayaknya yang ngantuk, yang melohok aja. Mudah-mudahan semangat ya. Kenapa semangat? Bagaimanapun juga kita ini belajar harus dengan semangat. Kalau belajar tidak semangat, awalnya ngantuk ya. Tapi kalau megang HP Pak nggak ngantuk. Nah ini berarti waktunya tidak digunakan dengan hal-hal yang baik ya anak-anak ya. Paham ya? Ya jadi nanti ada tugas buat kalian, nanti dikasih sama Bapak materinya apa namanya LKPD-nya. Coba ini dulu Bapak mau ini dulu ya. Sebelum dibagi LKPD-nya yang tadi Bapak terangkan tadi, ini nanti dikasih nih ya. Dikasih berapa? Ini kelompok dulu. Berapa kelompok? 4 ya. Coba. Ini kelompok. Barisannya, ininya. Silakan. Nih yang ada di sana. Ya, nih. Ya, segera. Coba. Sini coba dibuka halaman pertamanya. Nah, di situ tujuan pembelajaran. Yang pertama siswa dapat memahami isi dan makna Quran dari Quran surat Al. Yang keduanya siswa dapat makna dari Quran surat Al dengan pentingnya mengelola waktu. Terus 3 dapat menyusun jadwal harian ya. Jadwal hariannya ini ya, jadwal hariannya ya. Jadi nanti kalian bikin jadwal harian. Nah, ada jadwal hariannya. Nah, ini ya. Itu ada kegiatan ya.
kegiatan harian kalian ya. Kegiatan harian kalian. Coba buka. Nah. Di situ kegiatan harian kalian. Coba di ini kan. Kalian membuat apa namanya masing-masing kelompok membuat presentasi ya. Coba lihat. Ya silakan kerjakan. Berapa waktunya? 15 menit sampai 10 menit ya. 10 menit sampai 15 menit. Ya ada pertanyaan? Ya silakan tulis diimbal, ditulis sini. Ya ditulis kayak tugas-tugasnya. Nah sini. Apa tugas ininya? Tulis ini. Ada yang udah tugas belum? Ya tulis sini. Nanti kan maju. Disalin di sini. Salin di sini. Ya salin di sini. Tuliskan Kalau memang ada digambar silahkan digambar. Kegiatan kalian tiap harinya apa? Belajar pemanya apa? Pemanya tiap hari kalian apa? Belajar ya apa-apa. Boleh kalau gambar pokoknya kamu kegiatan kalian apa? Ini udah ada yang lainnya. Nah ini tulis aja yang tulis nih. Ini tulis ini. Diimbal sini nih, sini. Ya ada waktu ya. Silahkan. Nanti dicek sama Bapak ya. Jadi kalian umpamanya tugas harian kalian kan tahu kan ya sehari-harinya ya. Sehari-harinya tahu apa. Dari bangun pagi itu apa membantu ibu orang tua, apa-apa belajar kan. Ya. Ya silakan. Nah tolong dibantu sambil berdiri nggak apa-apa. Yo berdiri sambil berdiri bantuin ininya. Ini ngebacain, jadi saya yang nulis. Ya boleh. Waktunya 10 menit sampai 15 menit. Ya, kalau ada yang kurang paham boleh tanya ya. Kalian bikin jadwal harian ya. Biasanya di rumah tuh ngapain? Kan pasti kan ada jadwalnya. Gak mungkin sehari di rumah tidur. Jam-jam tidur tuh jam kan ada di situ. Jam-jam tidur jam berapa? Selain tidur apa? Sekolah dari jam berapa? Mulai jam berapa? Makan dari jam berapa sampai jam berapa? Pokoknya ada yang makan sampai 4 kali. Nah, pokoknya ada yang tidur, pokoknya tidur siangnya berapa jam? Kan ada ya. Pokoknya tidur siangnya saya apa cuman sejam. Ada yang katanya tidurnya saya cuman setengah jam, boleh.
Gimana? Udah ada bayangan? Yo, masih ada waktu, jangan terlalu ini ya. Kalian pikir-pikir dulu sama kelompoknya. Kalau ada yang kurang paham, silakan nanya ke Bapak ya. Semua manusia masih panjang. Udah? Belum, Pak. Ya, silakan. Masih ada waktu 5 menit lagi, 3 menit lagi. Ya, udah? Belum? Ya, lanjutkan. Masih ada waktu. Baru presentasinya tentang surat Al-Asr. Ya, yang berkaitan tentang surat Al-Asr. Apa kegiatan kalian di rumah? Kalau di luar tuh apa? Ya, silakan ya sering kalian di luar tuh. Kalau pulang sekolah tuh gimana? Main gimana? Apakah kalian tuh banyaknya waktunya dipergunakan dengan sia-sia? Apakah digunakan dengan baik? Kan ada surat Al-Asr itu kan, nah lihat ini. Tuh. Tuh kan? Mana yang ada artinya? Ini ada kalau udah Nah, itu ya. Pokoknya kalian tugas kalian sehari-hari. Tugas kalian sehari-hari. Kerjaan kalian sehari-hari. Apakah banyak main? Apakah banyak belajar? Boleh temennya yang mendampingi nanti bacanya ya. Boleh gantian, boleh. Yang penting kebaca temen-temennya. Harus jelas nulisnya, jangan sampai nggak jelas. Kalau nggak jelas nanti temennya suruh baca, nggak bisa baca.
Ya, ada yang selesai? Pak, saya bukan kayak gitu, Pak. Hmm? Ya boleh. Nanti kan di ini presentasikan nanti di ini maju ke depan. Ya, kita menikah selanjutnya. Perhatikan. Nah, anak-anak, ya, Bapak akan apa namanya sedikit permainan ya. Permainan ini ada kaitannya dengan menggunakan waktu ya. Penggunaan waktu itu pemainnya kalian. Kalau pemainnya kalian bermain pemainnya dalam waktu setengah jam. Kira-kira kalau pemainnya kalian setengah jam, biasanya main apa kalian? Kalau laki-laki permain laki-laki pemainnya. Kalau perempuan permain perempuan. Biasanya main apa kalau perempuan itu? Kalau ada kelompoknya. Nah, pernah nggak kalian main apa namanya zaman dulu ada yang namanya apa tuh? Main itu? Hah? Nah, ada masih nggak sekarang? Masih. Nah, ada juga perempuan apa namanya yang pakai keong. Apa namanya yang pakai keong itu? Apa? Ada Pak? Ada yang ingat? Nah, ada kan ya? Nah, itu kalian diisi dengan hal-hal seperti itu. Artinya hiburan itu yang perlu ya. Artinya waktunya kita gunakan. Walaupun kita main, cuma waktu itu yang kita gunakan adalah permainan yang bermanfaat. Bermanfaat. Kalau laki-laki, contohnya apa ya laki-laki? Permainan laki-laki. Main kelereng. Ya, kalau zaman Bapak mah dulu main gatik tuh. Nah, kalau sekarang bahaya ya. Kalau main gatik tuh dulu cuman bagus positifnya. Apa segi positifnya? Kalau dia lemparannya jauh ngitung. Nah, kan ada kan gatik ngitung ya. 1 2 3 sampai sekian, sampai ratusan. Nah, makanya anak-anak dulu pintar-pintar anak-anak ya. Jadi belajarnya bukan hanya di sekolah, tapi di luar di permainan juga ada ya, ada ininya, ada belajarnya. Zaman sekarang nggak ada ya kalau sekarang nggak ada. Kenapa? Kalau main gatik itu kayu dipotong ya, ada emaknya panjang, ada anaknya tuh diginiin kayak pit mana ada pulpen. Nah, main gatman nah ada pulpen mana. Nah, ini ya. Nah, seperti inilah nih. Tuh kan ya. Nah, trek. Nah, ini kan kalau sekarang membahaya karena kepala orang. Nah, udah bahaya. Mak sekarang sudah nggak ada lagi ya. Jadi kalau permainan laki-laki tuh seperti main gasing, main bola, main voli, apalagi kelereng dan lain sebagainya. Jadi ada permainan buat laki-laki dan ada permainan buat perempuan. Jangan kebalik. Tahu kebalik? Contohnya apa kebalik? Permainan perempuan dipakai untuk laki-laki atau sebaliknya permainan laki-laki digunakan untuk permainan perempuan. Jadi itu termasuknya hal-hal yang positif, permainan yang positif. Kalau permainan yang enggak positif, yang negatif, contohnya apa? Coba yang negatif, ada yang tahu nggak permainan yang negatif itu seperti apa? Ya, menggunakan waktu yang tidak yang bermanfaat seperti main nggak pugu ya, barang bahaya makan ya. Nah, makanya di kalian anak-anak ya, anak-anak nih tolong waktunya kalian gunakan dengan hal-hal yang baik. Main juga main yang baik, jangan pakai uang. Sekarang ada kan ya, anak-anak sudah main cuman dia pakai uang, termasuknya itu dalam kategori rugi. Dan termasuknya permainan itu permainan yang tidak diperbolehkan, haram ya. Kenapa? Karena main taruhan itu yang nggak boleh. Zaman sekarang sudah banyak perubahan ya, permainan itu bukan nggak kayak dulu lagi. Cuman Bapak yakin ya, kayak kalian mungkin masih apa yang nahum pimpa alaihum gabreng, masih kan ya. Nah, jadi masih. Kalau laki-laki apa kira-kira yang rame sekarang? Laki-laki juga musiman main itu. Nah, kalau lagi main
main kelereng. Oh lagi main apa namanya gasing atau lain sebagainya yang tradisional ya. Beda permainan tradisional dengan permainan yang modern. Kalau permainan modern apa contohnya? Permainan yang modern. Hah? Main kartu. Udah modern pakai HP ya. Ya kan ya? Jadi sekarang anak-anak sudah permainan modern, sudah masing-masing pegang HP. Ya inilah ya, yang namanya alat komunikasi HP itu ada dua manfaat ya. Kalau kita manfaatkan dengan hal-hal yang baik, HP itu bisa berguna, dapat pahala kaliannya. Tapi kalau HP kita tidak gunakan dengan yang baik, nah kita yang pertama rugi, barang kita matanya nanti. Nah nggak bisa, masih muda, masih anak-anak, tapi matanya sudah nggak bisa baca lagi. Ya, masuknya Bapak kenapa? Karena udah umur. Ya. Jadi kalian anak-anak gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Boleh main apa aja. Ya, boleh main apa aja. Yang penting permainan itu bermanfaat dan tidak merugikan orang lain. Laki-laki, anak laki-laki. Yang merugikan orang lain itu apa? Seperti anak laki-laki. Main layang-layangan di tengah jalan, main bola di tengah jalan. Apa bahayanya kalau main bola di tengah jalan? Tabrak motor. Ya kan? Main layang-layang di tengah jalan ada juga bahayanya, tabrak motor juga. Alhamdulillah kalau di sini layang-layangan nggak ada. Kenapa? Karena harus di lapangan. Kalau main layang-layang laki-laki harus di lapangan. Main bola juga harus di lapangan, jangan sembarangan. Kalau main bolanya di jalan atau di jalan raya, yang bahaya bukan yang hanya pengendaranya aja, yang mainnya juga bahaya. Yang lewat tidak bisa lewat, ya kan ya? Yang mainnya di jalan bisa ketabrak. Ya, yang mengendarain motor mobilnya juga bisa terganggu. Itu salah satunya adalah permainan yang kurang bermanfaat. Permainannya bermanfaat, cuman tempatnya yang kurang bermanfaat. Kenapa? Karena mainnya sembarang tempat. Yang perempuan juga sama, ya. Kalau main jangan sembarang tempat. Carilah tempat-tempat yang sekiranya bisa untuk kalian bermain. Ya, seperti di rumah, cuman carilah apa namanya halaman yang agak luas, yang adem mungkin ya, yang sejuk, ya. Permen apa, yang perempuan, ya. Umpamanya kalian sambil mengerjakan PR, diskusi sama teman-temannya, ya itu bagus, ya. Bagus itu ya. Umpamanya nih, hari ini pelajarannya tentang apa? Nah, tentang hewan dan tumbuhan atau tentang Al-Quran hadis yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Nah, boleh kalian belajar sambil bermain. Sekarang ini diperbolehkan, ya, belajar sambil bermain. Cuman waktunya harus tepat, ya. Kalau kalian di rumah daripada pulang ke rumah langsung tidur, boleh ajak teman-temannya, ya, belajar cuman sambil bermain. Ya, bercanda-candaan, ya boleh, ya, bermain sambil belajar, ya. Gunakanlah waktumu dengan sebaik-baiknya, karena bagaimanapun juga kalau waktu tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya, waktu itulah akan menggelindas kita. Tahu-tahu waktunya sekarang apa? Udah sore aja, ya kan? Sekarang waktunya udah malam. Sekarang waktunya udah pagi. Nah, kita tidur bangun pagi. Kira-kira anak-anak ya, kalau tidur, ya namanya tidur habis sholat, makanya sholat dulu, sholat isya, tidur. Habis tidur, kita kan lelap tuh tidurnya ya. Lelap, pagi-pagi bangun, udah pagi, udah siang ya. Ya, jadi ini boleh dikumpulkan.
Boleh deh, Pol. Ya, kayaknya masih enggak ini loyo-loyo ini. Coba tepuk semangat lagi nih. Semangat, semangat. Waduh, kayaknya ngantuk semua nih. Tepuk semangat. Kayaknya ngantuk ya. Kayaknya ngantuk ini. Mudah-mudahan ya kalian nggak ngantuk, walaupun ngantuk ditahan dulu ya. Jadi kalian harus bisa belajar dengan efektif. Coba di ini cari dulu presentasinya. Coba tugas kalian tadi mana? Coba mana? Kelompok 1. Mana kelompok 1? Mana? Majunya sendiri, Bol. Maju sama kelompoknya. Ketua kelompok dengan kelompoknya, anggota kelompoknya. Mana ya yang ini? Kelompok 1. Ya silakan. Ya, ini kan ke teman-temannya. Siapa tuh ada yang nanggapin. Nah, nanti ngadep ke sana. Ya, Ca. Ya, apa? Presentasinya boleh. Yang gamblang. Enggak mundur. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya dari kelompok 1. Teman saya Zakia Talita Aziza. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan tentang surah Al-Asr yang isinya telah saya dan teman saya cari tahu. Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Al-Asr berarti masa. Surah Al-Asr tergolong surah Makkiyah karena turun di Mekah. Al-Asr mempunyai isi kandungan, yaitu menyampaikan pesan penting tentang waktu dan pentingnya memanfaatkannya untuk kebaikan. Surah ini menerangkan bahwa semua manusia berada dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, saling menasehati dalam kebenaran, dan saling menasehati dalam kesabaran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Ini luar biasa kelompok 1 ya. Itu bagus ya. Jadi sudah bisa berpikir. Jadi kalian harus bisa berpikir. Walau jangan takut salah ya nak ya. Jangan takut salah. Siapa tahu nanti kamu jadi ustazah yang bisa berpidato, yang bisa ngisi ceramah. Amin ya robbal. Mau jadi ustazah apa jadi ustadz ini? Yang laki-laki jadi ustadz, yang perempuan jadi ustazah. Ya, kelompok berapa ini? Kelompok 2. Ya, silakan. Mana teman-temannya? Ya, salam dulu. Ini sebutkan kelompoknya yang keras, kalau bisa keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab teman-temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan waktu keseharian kami. Jam 4:30 kami bangun tidur, kemudian bersih-bersih. Jam 4:30 sholat subuh. Jam 5:30 mandi. Jam 6 sarapan. Jam 7 pergi sekolah. Jam 11:30 pulang sekolah. Jam 12 sholat zuhur. Jam 12:30 makan siang. Jam 1 mengerjakan tugas atau PR. Jam 1:30 tidur siang. Jam 3:30 bermain. Jam 3:30 sholat asar. Jam 4 pergi mengaji. Jam 6 beribadah ya. sholat maghrib. Berjamaah di rumah. Jam 7 makan malam. Jam 7:30 belajar dan menyiapkan pelajaran. Ya. Jam 8:30 sholat isya. Jam 9 boleh tidur. istirahat ya. Ya, tepuk tangan, bagus ya. Terus salam dulu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kelompok 2 ini ya. Jadi hebat ini anak-anak ya. Jadi dia membuat jadwal dari jam-jamnya juga. Waduh, kayaknya nggak ada yang nggak dimanfaatin ini waktunya ya.
Jadi sholat subuh, mandi, sarapan, pergi sekolah, pulang sekolah juga belajar, bermain, mengerjakan tugas. Ini luar biasa juga nih ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengatur waktunya dengan sebaik-baiknya dan menjaga waktu agar supaya waktu itu bermanfaat. Tepuk tangan untuk kelompok berapa tadi? 2, tepuk tangan. Ya, luar biasa. Ya, selanjutnya kelompok berapa nih? 3. Ya, silakan maju. Ya, ini juga gak kalah saing juga, kalah bagus juga ya. Silakan. Ya. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Ini ke semangat ini. Coba semangat. Tepuk semangatnya dulu. Tepuk semangat. Nah, kayaknya kayaknya yang laki-lakinya ini Kak, ini yang nggak semangat ini. Kayaknya kurang apa ini ya? Ya, silakan. Saya Zakira Talita Zahra, perwakilan dari kelompok Kelas. 3 ingin mempresentasikan Ah. kegiatan kelompok saya tentang penggunaan waktu dan kegunaannya. Ya. Dan di sini saya akan memberikan contoh penggunaan waktu dan penggunaan waktu yang benar. Jam 4:30 bangun tidur. Jam 5 pagi sholat subuh. Jam 6 mandi dan siap-siap sekolah. Jam 6:30 sarapan pagi. Jam 7 berangkat ke sekolah. Jam 12 pulang sekolah dan sholat zuhur. Jam 12:30 makan siang. Jam 12:30 sampai jam 12:30 mengerjakan PR. Jam 2 sampai jam 3 bermain. Jam 3:30 mandi dan sholat asar. Jam 4 berangkat mengaji. Jam 5:30 pulang ngaji. Jam 6 sholat maghrib. Jam 6:30 sampai jam 7 kumpul bersama keluarga dan makan malam. Jam 7:30 sholat isya. Jam 8 mengerjakan PR yang belum selesai. Jam 9 membereskan buku pelajaran sekolah. Jam 10 istirahat. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Ini walaupun ada kemirip-miripan ya, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Namanya juga pikirannya kan walaupun sama karena pikirannya kan jauh ya. Galanya sama, nggak apa-apa ya. Cuman pasti ada perbedaan ya. Semuanya udah bagus ya. Jadi tugas-tugas kalian dari jam sekian, jam sampai jam sekian, 24 jam itu sudah selesai. Silakan yang kelompok 4, ya silakan. Ya, yang suaranya keras Fadil. Ya, Amel. Salam Mel. Awas. Ya, di situ maju Mel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras ya. Surat Al-Asr diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Asr berarti masa atau waktu. Kita harus menggunakan waktu secara bermanfaat, tidak menggunakan waktu secara sia-sia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tepuk tangan. Nah, ya. Jadi kelompok 4 di sini saya jadi adalah tentang menerangkan masa atau waktu ya. Masa atau waktu sama aja ya. Masa atau waktu. Jadi waktunya harus digunakan dengan hal-hal yang baik. Jangan menggunakan waktu dengan hal-hal yang tidak baik. Walaupun pendek ya, walaupun singkat, cuman bermakna ya. Pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Pergunakanlah waktu dengan yang bermanfaat. Pergunakanlah waktu dengan yang lebih baik, yang beramal, yang mendapatkan pahala ya. Jadi waktu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Waktu sekolah kita sekolah, waktu di rumah
kita umpamanya ada yang bisa dibantu dari orang tua, silakan bantu orang tua. Jangan apa namanya berat tangan, tapi harus ringan tangan, artinya membantu ya. Kalian kan ada yang punya adik enggak di rumah? Punya. Ada ya. Kalau ada yang punya adik berarti apa sih tugas kalian di rumah kalau ada adik? Menjagain. Ya. Kadang-kadang ngasih makan enggak? Ngasih makan juga. Ya kan ya? Nah, jadi kalian kalau pemainnya seperti itu berarti sudah membantu orang tua di rumah. Kalau yang laki-laki ya membantu apa? Yang pekerjaan ayahnya boleh, cuman yang ringan-ringan saja, jangan yang berat-berat. Kalau yang berat-berat nantinya tidak kuat ya. Kerjaan itu harus disesuaikan dengan badan dan kondisi fisik kita masing-masing ya. Nana, perhatikan. Dah ya. Gimana semuanya? Ada ini? Tanya jawab ya. Tanya jawab. Sebelum kalian nanya, Bapak nanya dulu sama kalian nih. Ya, siapa tahu ada bisa menjawab nih. Nah, kita ini kan sekarang tadi kan menerangkan tentang pentingnya waktu. Ya, kalau kita berbicara waktu, tadi sudah dijelaskan sama Bapak. Apa sih waktu yang paling kalian kesan yang paling baik itu waktu tentang apa? Ibadah. Nah, ibadah, bagus. Apa lagi? Belajar, bagus. Mengaji, bagus. Apa lagi? Membantu orang tua. Ya, jadi semuanya bagus ya. Jadi waktu itu harus kita gunakan dengan hal-hal yang baik. Tadi itu kan ada kecuali orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita berbuat baik dalam keadaan iman, insya Allah perbuatan kita itu dicatat sebagai amal baik, sebagai tambah pahala. Amin ya robbal alamin. Ya kayaknya masih nanya lagi nih. Kayaknya masih Bapak nanya lagi nih. Kayaknya biar ngantuknya hilang nih. Coba. Kira-kira kalau pagi kalian sering gak maraton? Olahraga? Sering. Ada yang sering, ada yang gak pernah. Ya, ada yang pernah, ada yang gak pernah. Ya, boleh ya bangun tidur habis sholat subuh kita melaksanakan olahraga ringan. Tahu olahraga ringan? Olahraga ringan itu banyak sekali ya. Kayak lari-lari kecil, apa namanya? Lompat-lompat atau jalan tanpa alas kaki, tanpa sendal, artinya biar sehat. Itu penting ya. Kenapa? Kalau kita badannya sehat, insya Allah mudah-mudahan pikirannya juga sehat. Supaya kenapa? Agar supaya badannya sehat, pikirannya juga sehat. Jangan lupa makan yang teratur. Anak-anak, tolong nih kalian kalau pagi jangan lupa sarapan walaupun makan kue sepotong. Ya, jangan lupa makan walaupun kue sepotong dan minum air yang hangat ya, agar supaya badan kita, kondisi kita fit ketika kita belajar di sekolah ya. Kalau tubuh kita fit, insya Allah kita belajarnya semangat. Kalau badannya nggak fit, nah lemas kayak puasa ya. Padahal puasa itu bukan untuk dilemesin, tapi untuk semangatin. Coba ada yang nanya, silakan. Ada Pak, waktu sholat isya kan jam 7. Kita melaksanakan jam 10, boleh nggak? Oh, siapa namanya? Sipa ya? Ya, Sipa. Jadi Sipa tadi nanya, apa tadi nanya? Sholat isya. Kan jam 7. Umpamanya. Jam 10. Oh, Sipa tadi nanya umpamanya isya nih. Azan. Allahu Akbar, azan isya. Karena Sipa ini lagi umpamanya di perjalanan, ya. Lagi sama emaknya di perjalanan, pamannya nih, ya agak keburu, waduh, udah azan saya belum ini, nah, akhirnya dia ketemu jam 10, ya, boleh nggak melaksanakan sholat isya jam 10? Boleh, ya, kenapa? Waktu isya itu sangat panjang, sampai jam waktu subuh,
berarti panjang. Cuman jangan diulur-ulur waktu sholatnya. Yang nggak boleh itu waktu sholatnya diundur-undur. Omanya sholat isya, omanya lagi nggak ngapa-ngapain lah, nanti dulu. Udah jam berapa ini? Jam 8, nanti jam 9 juga molor juga lah, nanti jam 10. Akhirnya apa? Ketiduran. Bangun jam 2 boleh ya, boleh jam 2 Pak bangun malam, sholat isya dulu, sholat wajib, dilanjutkan dengan sholat tahajud boleh ya. Yang penting waktu sholat itu jangan diundur-undur ya, paham ya? Tahu nggak diulur-ulur waktunya? Ditunda punya PR, ditunda akhirnya pas ke sekolahan PR-nya nggak dikerjain, tugasnya nggak selesai. Gara-gara apa itu? Diulur-ulur, ditunda akhirnya tertunda beneran, tidak dikerjain. Kalau nyampe sekolah, mana PR kamu? Apa kata gurunya? Mana PR-nya? Waduh, Pak, lupa. Padahal bukan lupa, tapi sengaja diundur-undur ya. Ada lagi? Coba yang mau nanya. Coba. Ya, Jelisa. Ya, ada yang nanya? Ya. Ada yang nanya enggak? Ya, Jelisa apa? Ya. Kesiangan gitu ya. Oh ya, sholatnya kesiangan ini kan banyak kasus gini ya. Pokoknya anak-anak karena capek, kecapean ya, akhirnya apa, azan pun gak kedengeran ya, dibangun semamanya, dia bisa bangun ya, namanya anak-anak ya, kesana kesini. Kayak bangun sahur kan susah ya, dibangun untuk sahur aja susah ya. Jadi boleh nggak sholat pemanya harusnya tepat waktu jam 5 atau jam 5 kurang atau setengah 5, sholatnya jam setengah 6. Yang penting belum terbit matahari. Tahu terbit matahari? Mataharinya udah kelihatan. Sholat subuh jangan, berarti sholat subuhnya kesiangan ya. Boleh, yang penting mataharinya belum terbit ya. Terbitnya matahari dari arah mana? Barat. Terbitnya dari timur. Terbenamnya dari terbenam di barat. Terbit dari timur, terbenam ke barat ya. Yang namanya matahari terbit dari timur. Kalau terbenam dari barat. Matahari itu menandakan waktu berjalan. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada hitam, ada putih, ada merah. Artinya berpasang-pasangan. Jadi Allah ini adil ya. Segala yang Dia ciptakan itu luar biasa ya. Jadi kita sebagai manusia ciptaan Allah harus banyak-banyak bersyukur. Kenapa bersyukur? Tadi telah dijelaskan ya, bahwa muda sebelum tua. Apalagi? Masa hidupmu sehat sebelum sakit. Apalagi? Kaya sebelum mati. miskin ya. Ya itu penting ya. Jangan mentang-mentang anak-anak ya, mesti mentang anak-anak lah akhirnya bermalas-malasan. Padahal kalau dari anak-anak belajar sholat, mudah-mudahan dewasanya udah biasa. Anak-anak belajar ya, belajar puasa boleh dapat pahala ya, walaupun katanya kalian belum balik ya. Kalau kalian belum balik tetap dapat pahala. Tapi kalau kalian sudah balik tidak melaksanakan ibadah pada Allah, berarti kalian sudah termasuk mendapatkan dosa, karena tercatat ya. Jadi kalau kalian sudah balik berarti sudah punya beban tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Kalau tidak melaksanakan perintah Allah, ada ininya balasannya ya.
Jadi sebelum kalian nanti beranjak dewasa, mumpung kalian masih anak-anak, ya kejarlah cita-cita kalian. Apa cita-cita kalian? Gantungkanlah cita-cita kalian ke atas langit sana, ke bintang. Ya, gantungkanlah cita-cita kalian. Apa cita-cita kalian? Yang paling kalian bikin pengen? Yang perempuan? Dokter. Jadi dokter? Hah? Peter mah masak, jadi chef. Apa? Jadi guru. Jadi guru ya seperti Pak Hasan ini, jadi guru ya. Ya, apa lagi? Kalau yang laki-laki? Hah? Jadi apa? Jadi polisi, jadi dokter, jadi tentara, itu bagus ya. Kenapa? Karena kalau laki-laki fisiknya beda sama perempuan. Kalau fisik laki-laki beda, kalau perempuan beda ya. Gimana Nana? Semangat? Tepuk semangat. Waduh, kesemangat apa ini? Tepuk semangat. Ya, jadi pelajaran hari ini ya kita akan simpulkan sama Bapak. Kesimpulannya pada hari ini bahwa gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu kita sia-siakan ya. Jangan sampai kita tidak melaksanakan, tidak mengisi kegiatan kegiatan yang positif. Gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Kalau waktu tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya, nanti waktu inilah yang akan menggelus kita. Ya, jadi anak-anak ya. Jadi pada hari ini, jadi kesimpulannya bahwa pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya, terutama beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi kalian ada tugas nanti PR, karena kalau ditulis di sini tidak bisa selesai. Jadi kalian tugasnya adalah PR ya. Apa PR? Coba tulis PR-nya. Siapkan, tulis pulpennya. Ya boleh. Di buku tulis siapkan. Ya di buku tulis siapkan PR-nya. Ya tulis ya. PR-nya adalah tulis. Tadi surat apa namanya suratnya? Surat Al-Asr ya. Suruh tulis Al-Asr, Pak. Ya. PR, tulis PR. Tulis PR. Ya, tulis PR, tulis. Surat Al-Asr. Ya udah. Ya sama artinya, sama penjelasannya. Ya sama Arabnya. Dan dihafalkan di rumah ya. Walaupun kalian sudah hafal di sini, hafalkan di rumah agar supaya bisa lancar. Ya, betul. Udah ya, udah ya, udah. Ya, sambilan berjalan. Ya. Ya, coba sebelum udah semua udah semua ya. Silakan rapikan buku-bukunya. Ya, seperti biasa rapikan, taruh di tas masing-masing. Karena kita sudah selesai, karena waktu sudah tidak mengizinkan lagi. Nah, silakan. Ini mau pulang. ya, dah. Enggak dikumpulin. Ya, silakan. Kumpulkan ininya. Sini. Ya, sini. Ya. Udah selesai semuanya? Udah selesai? Ya, silakan dirapikan, duduk lagi di tempatnya. Ya, udah. Rapikan lagi, duduk lagi. Ya, lihat kita
Sebelum ditutup ya, mudah-mudahan hari ini belajar kita bermanfaat dan kalian bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, kita berdoa. Sebelum berdoa ditutup, silakan ketua kelasnya untuk menyiapkan teman-temannya. Silakan. Ya udah siap. A'udzu billahi minasy Subhanakallahumma Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan salaman sama gurunya dari depan. Ya, dari Vina dulu. Ya, terus. Ya, terus. Lanjutkan, terus. Ya. Tidak ada.